Check it out alive and leave the flame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini memasuki edisi ke-81. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Korsel, dan disponsori sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar kali ini, pembukaan tadi sudah saya lakukan. Kemudian kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Dan nanti dua orang dengan pertanyaan yang paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay gratis senilai Rp20.000 untuk dua orang pemenang. Yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat, nanti jika waktunya cukup akan saya adakan Zoom UMKM Expo. Jadi maksud dan tujuan Zoom UMKM Expo, jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Bu Wiwi dan Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu belajar berani berbicara di depan kamera. Kemudian yang kelima adalah foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian diakhiri dengan penutup. Materi kita pada malam hari ini cukup menarik ya. Kalau sebelumnya kita membicarakan tentang keuangan bisnis, nah ini judul webinar kali ini adalah Mahir Kelola Keuangan Keluarga Secara Syar'i yang akan dibawakan oleh Coach Wiwi Erly, CFP, IFP, dan PCC. Nah, ini beliau adalah Syar'i Financial Coach. Ya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Wiwi Erly. Wah, terima kasih Pak Pram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua nanti insya Allah akan mendapatkan syafaatnya ya Pak Pram. Amin, 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 amin. Dan insya Allah kita juga bisa bertemu di Telaga Nabi. Itu doa kita bersama gitu ya. Oke. Senang sekali Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau ada yang available kameranya, silahkan untuk di-on-kan. Nah, itu. Katanya tuh kalau tak kenal maka ini nih, tak reject ya. Ini malah ada yang komentar Bu, ini kalau tak kenal maka tak aruf Bu. Oh, tak kenal maka tak aruf. Iya, jadi silahkan teman-teman, Bapak Ibu kalau memungkinkan silakan untuk di open kameranya agar nanti bisa interaksi. Dan malam ini sebetulnya topiknya mau dibikin seru-seru aja. Ya. Yang penting teman-teman nanti bisa dapat sesuatu, nggak muluk-muluk, dan yang penting juga bisa dimanfaatkan, diimplementasikan di keseharian gitu teman-teman. Kalau tadi Pak Pram menyampaikan bahwa ini background dari teman-teman pengusaha ya Pak, UMKM ya Pak, Iya, gitu ya? Kebanyakan pengusaha. Kebanyakan pengusaha. Jadi apa iya pengusaha masih mau sembunyi aja di balik nama-namanya kan itu. Oh, ini ada Bu Yamida ini. Halo Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Suara saya kenapa mantul ya Pak? Enggak kok. Oke. Ya, terima kasih Bu Yamida. Salam kenal Bu dari saya. Ini kita
sebetulnya mau belajar sedikit aja gitu. Jadi harapannya nanti paling tidak ada nih yang bisa diimplementasikan. Nah, kalau tadi background-nya dari Bapak Ibu semua adalah pebisnis, pengusaha gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang eh, kelola keuangan di keluarga. Mohon izin teman-teman semua, ini disampaikan berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi nanti mohon maaf bagi teman-teman yang non-Muslim, nanti mungkin bisa cek lagi Ya, menyesuaikan aja. rujukan-rujukan ya yang ada di Mhm. sana dan nanti bisa diimplementasikan bersama. Nah, pembukaannya begini teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa pada saat kita menjalankan sebuah bisnis, pada saat kita menjalankan sebuah usaha, awalnya mungkin ingin bisnis kita sustain gitu ya, Mhm. pingin omsetnya tinggi gitu ya, terus di endingnya lagi selain omsetnya tinggi, sebetulnya ada tuh yang lebih penting adalah profitnya tinggi juga. Nah, Mhm. setelah itu lapisan yang paling inti adalah dari profit itu seberapa besar nih yang jadi cash gitu ya, yang siap Mhm. nih untuk dibelanjakan. Nah, kalau kita melihat lagi secara garis besar, tujuan bisnis adalah untuk dapat profit, Betul. biar nanti keluarganya sejahtera gitu kan ya. Endingnya itu di keluarga gitu teman-teman. Nah, nah untuk sampai ke sana, jadi nanti satu kata kunci yang kalau teman-teman ada pelaku bisnis adalah ini teman-teman, dipisahkan antara keuangan bisnis dan keuangan keluarga teman-teman. Karena banyak cerita nih Pak Pram, saya Iya. juga handle beberapa perusahaan, Mhm. tantangannya kalau yang masih kategori UMKM itu semua uang masuk itu masuk di dalam laci gitu ya. Jadi penjualnya tuh masuk di dalam laci gitu. Nah, celakanya pada saat mau bayar SPP juga ngeluarin uang Mhm. dari laci itu. Mhm. Mau bayar listrik keluarin dari uang itu. Sehingga tidak tahu persis bisnisnya ini untung apa rugi sih gitu ya. Mhm. Nah, ada juga tuh yang omsetnya tinggi tapi kok pada saat mau bayar gaji karyawan kok nggak ada uangnya, uangnya kemana gitu kan. Nah itu apa tuh problematika yang biasa Mhm. terjadi di level-level UMKM. Nah nanti kalau teman-teman udah naik level, secara pembukuannya juga ini apa namanya sudah lebih baik lagi dan dengan memisahkan itu nanti akan membantu bahwa bisnis kita udah jalan apa belum. Mhm. Bisnis kita layak enggak untuk dipertahankan gitu teman-teman. Mhm. Oke, jadi itu pembukaannya dan kali Mhm. ini saya ingin mengajak pada teman-teman semua untuk fokus nih di pengelolaan keuangan keluarga. Nah, sebelum sebelum dimulai nih teman-teman, kalau dari berapa ratus teman-teman yang join ini ya, 19.000 seribu orang ya. dari 19.000 orang ini, kalau kalau boleh tahu, kalau diizinkan untuk tahu, Mhm. berapa banyak nih dari teman-teman yang suka nyatet, eee eee, artinya udah benar-benar mikirin dan punya rencana keuangan. Hmm. Boleh kasih tulis di kolom chat, Hmm. saya," gitu. Ya, silakan. Siapa yang sudah melakukan pencatatan? Ya, Nah. biar nggak terlalu serius ya. Ya. Nah, siapa yang sudah melakukan pencatatan? Nah, Ada yang sudah melakukan pencatatan siapa? teman-teman? Ayo, ya ditulis di kolom chat. Saya. Ya, Nah, saya. Nanti kalau dapat belum, saldo OVO 20 juta ta, Pak? oh iya, siap. Nanti besok pagi akan saya transfer. Nah, mana nih? Katanya mau maju. Nah, Oke, jadi sambil menunggu ya teman-teman. Oh, saya belum ya, Bu Yamida. Ya, nggak apa-apa. Terima Hmm. kasih Bu. Nggak Hmm. apa-apa, belum juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi setidaknya kali ini saya ingin ajak pada teman-teman untuk fokus
pada diri sendiri gitu ya. Jadi Mhm. sekalipun nggak dijawab di kolom chat, nanti teman-teman boleh jawab dalam hati gitu ya. Karena kalau keuangan itu memang tabu mau diceritain itu, apalagi kalau nggak kenal gitu ya. Maka saya rekomendasikan teman-teman Mhm. untuk siap selembar kertas dan satu alat tulis Ya, nih. ya. Nanti buat kita exercise bersama-sama. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjutkan. Katanya tadi kalau tak kenal taruh ya Pak Pram ya. Iya. Jadi saya izin memperkenalkan diri teman-teman, saya Wiwi Erly. Kalau background pendidikan saya di corporate finance, jadi saya Mhm. ada experience di executive level itu lebih dari 10 tahun teman-teman di perusahaan Jepang. Terus ya itulah saya waktu itu merasa hidupnya kayak garing-garing gitu loh. Saya berharapnya teman-teman yang ada di sini nggak garing gitu ya, tapi waktu itu saya kayak garing gitu kan. Mmm, jadi bekerja itu kalau teman-teman tahu di perusahaan multinasional Jepang itu berangkat Mhm. jam 7, pulangnya jam 7 juga, Pak. Mhm. Belum lagi kalau misalnya saya harus menyelesaikan sesuatu, maka ya saya harus lembur. Pernah tuh juga sampai jam 12 malam karena saya Wow, mesti selesaikan ini. Pernah saya juga nggak pulang karena saya mau astaga. tuntaskan pekerjaan. Nah, Mhm. pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat yang mungkin ya yang membuat hidup saya tuh jadi garing, terus kayak sering luar kota, sering luar Oh, pulau, sering mhm. ke luar negeri gitu. Jadi saya pikir hidup kok gini-gini aja gitu ya. Dan kalau ditanya, "Hey, apakah kamu bahagia dengan hidupmu sekarang?" Gitu kan, jawabnya ternyata enggak loh. Oh. Terus ya, karena saya merasa sering ninggalin keluarga ini jadi Mmm, sebuah mhm. sebuah apa ya, kayak ada, gimana sih masa hidup kayak Mhm. gini-gini terus gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk, resign teman-teman dari, perusahaan itu. Mmm. Kalau kalau saya inget banget waktu itu teman saya bertanya, "Kamu ngapain di sana?" Kayaknya aku nggak bahagia." Itu kayak dia tuh nggak percaya ya, "Gila ya kamu ya, apa yang nggak kamu dapet, apa yang nggak Heeh. kamu punya," gitu kan, "di sini Betul, betul. semuanya percaya sama kamu, tapi kamu gila ya," gitu. Nah, tapi nanti jangan dicontoh ya teman-teman, harusnya kalau resign itu sudah punya perencanaan gitu kan. Nah, saya nih pada saat resign itu, nggak yang apa, sebuah rencana yang panjang dan lebar gitu, dan saya Mhm. cuma bilang, "Bismillahirrahmanirrahim, saya mau, ikutin kata hati saya dan saya Betul, betul. mau, ini teman menjalani sisa hidup ini dengan yang melakukan yang betul-betul saya sukai," gitu. Betul, betul. Nah, di sela-sela waktu itu saya, mmm menjalani menjalani ini ya, karena kan kerjanya itu sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu Mmm. kalau saya nggak belajar, saya itu mengajar Pak Pram. Kalau nggak belajar, Mhm. saya mengajar, kalau nggak belajar, saya mengajar. Nah Mhm. sampai, saya ini, berkelana kemana mana dan Mhm. saya ketemu dengan yang namanya, sebuah profesi, professional coach dan saya Mmm. mendapatkan ini ya, mendapatkan, sertifikasi dari, ICF Amerika gitu. Nah Mhm. ternyata teman-teman, apa yang membuat saya nggak bahagia itu adalah karena saya menaruh kebahagiaan itu di outside. Jadi saya taruh kebahagiaan saya itu tergantung di luar. Sehingga Mhm. kalau Mhm. ada situasi, ada suasana yang saya nggak seneng, saya jadi, kayak auto nggak, "Ih gimana sih hidup gini-gini aja," gitu ya. Mhm. Lalu yang membuat saya temukan sebuah pelajaran dari kalau nggak belajar mengajar, kalau nggak belajar mengajar itu adalah pada saat kita berbagi, maka kita akan jadi auto bahagia, teman-teman. Betul. Dan dulu saya berpikir setelah resign itu saya mau, santai-santai 3 bulan kah gitu, mau mikirin hidup saya ini mau dibawa ke mana gitu, Pak Pram. Mmm. Ternyata itu enggak banget yang kayak gitu. Waktu teman-teman saya dengar, "Eh, kamu resign ya?" "Iya," gitu. Udah, jadi saya,
diminta teman-teman saya handle beberapa perusahaan, Pak Pram, sampai Hmm. saat ini, alhamdulillah. Jadi saya Hmm. punya perusahaan konsultan keuangan gitu. Nah, Hmm. disinilah sebetulnya teman-teman saya sangat ingin mengajak pada teman-teman, ternyata yang bikin nggak bahagia itu bisa jadi situasi keuangan kita, bisa jadi Betul. um, uh, kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya, sehingga kayak kita Hmm. tuh, oh kepingin temanku itu tuh, kepingin yang sana, nah itu Hmm. yang bikin kita nggak bahagia. Jadi gitu Hmm. ceritanya teman-teman. Ini sekilas tentang saya. Nanti teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh silakan DM saya ya di IG itu Hmm. @wiwierli. Yes, kita lanjutkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, keuangan itu adalah salah satu aspek dari will of life kita. Jadi Hmm. apa itu will of life? Adalah roda yang membuat kehidupan kita itu seimbang, gitu ya. Hmm. Nah, di sana kalau kita lihat ada bisnis dan karir, ada keuangan, ada kesehatan, ada keluarga, ada romance gitu ya, personal growth, ada fun and recreation, dan ada environment. Jadi sebetulnya teman-teman, keuangan ini hanya salah satu bagian. Jadi kalau kita lihat roti atau kue ya, lingkaran, maka finance itu hanya bagian kecil teman-teman. Tapi teman-teman, di era sekarang keuangan ini kita lihat nih, kalau seseorang itu bermasalah dengan keuangannya, maka 70-80% hidupnya itu bermasalah, teman. Mungkin Hmm. teman-teman lihat ya, sekarang kasus yang lagi naik banget itu pinjol ya, Pak Pram ya. Betul. Jadi teman-teman, ini saya enggak sarankan banget teman-teman terburu-buru mengembangkan usahanya lalu pinjamlah ya, Nah, betul. pinjam. Buru-buru ingin usahanya jadi besar, maka pinjam gitu ya. Nah, itu perlu Hmm. dipikirin yang banget karena Hmm. teman-teman, pada saat kita terjebak dengan yang namanya pinjam, maka eh, pada siang hari kita kalau sudah mau jatuh temponya itu kayak perasaannya tuh kayak gimana sih, panas ya mungkin hatinya ya. Dan kalau malam hari itu biasanya nggak bisa tidur. Jadi teman-teman, Eh. disinilah poinnya bahwa keuangan itu hanya bagian kecil teman-teman dari keseluruhan aspek hidup kita. Lalu, nah ini teman-teman boleh mulai tulis-tulis ya di sana ya. Hmm. Yes, ini adalah roda kehidupan kita teman-teman ya yang ada di sini. Jadi Hmm. teman-teman, roda itu akan bisa berjalan pada saat dia seimbang teman-teman. Kalau di sana kan ada skala 1 sampai 10 ya. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. kalau kita lihat di situ, ini dipetain lagi nih, ada life purpose. Jadi life purpose itu tujuan hidup teman-teman. Di situ ada 2, ada growth and learning sama spirituality. Nah, kalau boleh nih, teman-teman cek-cek dari dalam diri teman-teman, udah Hmm. nggak usah lihat si A, si B, si C. Yuk kita fokus pada diri kita. Teman-teman itu boleh tuh ditulis, ada skala 1 sampai 10, teman-teman boleh kasih titik di mana. Hmm. Oke, lalu kita ke business life ya teman-teman ya. Di sana ada money and finance, ada juga career and work gitu ya. Nah, Hmm. teman-teman kalau lihat diri teman-teman yang saat ini, melihat dari sisi finance, seberapa puas sih teman-teman dengan kondisi Hmm. yang saat ini, skala 1 sampai 10, di mana 1 Hmm. sangat tidak puas dan 10 sangat puas. Ya, lalu ada juga di sana kreativitas dari kehidupan kita gitu ya. Ada kesehatan dan fun rekreasi. Kalau ditanya, teman-teman, skala 1 sampai dengan skala 10, seberapa sehat teman-teman merasa? Ada di skala berapa? Kalau Hmm. terkait dengan rekreasi, having fun, pigi-pigi gitu ya, 1 sampai 10, teman-teman juga ada di skala berapa? Sosial gitu ya. Jadi terkait dengan sosial, hidup dengan masyarakat, teman-teman merasa Hmm. di angka berapa dari 1 sampai 10? Family and friends, relationship family, keluarga dengan teman. Teman-teman merasanya di angka berapa?
Lalu ada satu tuh partner and love. Jadi teman-teman dengan pasangan itu keharmonisannya dari skala 1 sampai skala 10 itu ada di berapa? Oke, jawab dalam hati ya teman-teman ya. Kan ini jarang-jarang nih kita ketemu gitu ya. Jadi kalau ketemu sama saya nanti teman-teman mesti mikir, coba dipikirin. Nah, roda kehidupan ini teman-teman akan bisa berjalan kalau seimbang. Betul. Misal ada di skala 8 misalnya. Nah, akan bisa jalan rodanya kalau ada di 8, 7 mungkin ya. Nah, kalau misal nih finansial itu, misal nih ya teman-teman ya, nauzubillah ya, teman-teman merasa finansialnya masih di angka 4. Spiritualnya ada di angka 9. Itu tidak seimbang, teman-teman. Betul. Jadi kali ini sebelum kita masuk ke dalam tata mengelola keuangan keluarga, saya ingin ajak teman-teman untuk lihat nih. Oke, secara keseimbangan kehidupan teman-teman itu jalannya apakah mulus gitu ya? Kalau kita lihat roda itu kalau smooth itu dia akan jalan atau ada yang lancip-lancip nih teman-teman. Jadi jalannya agak nggak seimbang nggak seimbang gini. Boleh tuh teman-teman dicek. Oke ya, nanti dipikirin lagi. Sekarang kita lanjut, nanti sebelum tidur dipikirin sungguhan teman-teman. Saya nih kalau gimana ya agar hidup saya bisa seimbang dan teman-teman nanti bisa happy. Oke, ini semua orang suka uang, right? Ada yang tidak suka uang di sini mana-mana saya mau tahu. Silakan ditulis kolom chat. Oke, nanti pertanyaannya boleh di Iya, nanti itu ya Pak. ya dilanjutkan dulu. Terima kasih ya Pak Jujun pertanyaannya. Jadi teman-teman sabarlah. Ini pelan-pelan kita masuknya. Oke. Teman-teman di sini pasti suka uang semuanya ya. Boleh kasih jempol kalau teman-teman suka uang nih. Atau kasih lope-lope. Kasih lope-lope nih kalau suka uang. Ya ditulis di kolom chat. Nah, suka. Nah, siapa yang suka uang? Dan teman-teman ini dari pengalaman saya, enggak semua orang suka mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Ayo ngaku. Teman-teman ini masa di yang mana ini ya gitu ya, jawab dalam hati saja. Kita lanjut teman-teman. Ada sebuah pernyataan nih, cinta uang adalah akar dari kejahatan. Kekurangan uang juga akar dari kejahatan. Betul. Gitu kan. Nah, ini teman-teman melihatnya tuh seperti apa? Jangan-jangan salah satu faktor penghambat uang itu tidak mau datang ke kantong kita, ke dompet kita karena kita punya pemikiran-pemikiran yang salah. Misal, kalau orang yang banyak uang itu biasanya pelit. Jadi itu kayak di alam sadar gitu, alam bawah sadar teman-teman. Dan itu terus aja hidup ada di sana. Ya. Nah, ini saya ingin ajak nih teman-teman untuk melihat. Oke, sekarang kalau menurut teman-teman semua, boleh tulis ya di selembar kertas ini. Jadi nanti teman-teman selesai kelas ini, teman-teman sudah punya gambaran sebetulnya siapa sih diri saya kalau dilihat dari aspek finansial. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau menurut teman-teman nih, jawab dalam hati saja. Karena ini rahasia ya. Rahasia. Oke. Kesalahan apa yang teman-teman sudah lakukan selama ini dalam mengatur keuangan? Boleh. Kalau ada yang berkenan tulis di kolom chat, saya apresiasi sekali. Tapi kalau teman-teman, malu boleh catat di kertasnya masing-masing. Monggo yang mau pengakuan dosa silahkan ditulis di kolom chat ya. Salah benar tidak akan dinilai. Salah benar tidak akan dinilai. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, thank you Pak Jujun. Belum mahir melakukan catatan keuangan. Boros. Terima kasih Bu Yamida. Tadi kayaknya ada satu lagi boros ya. Iya. Oke. Jadi apa untungnya teman-teman menuliskan di kolom chat dan teman-teman
secara sadar mengakui itu, saya mendoakan teman-teman semoga malam ini diberikan sebuah awareness dan Hmm. besok pagi mindset teman-teman terhadap uang akan berubah, gitu ya. Yes, kita lanjut. Nah, ini mindset tentang uang yang setidaknya nanti kita bisa dapatkan sebuah kesadarannya bersama-sama. Yang pertama, teman-teman, uang itu bukan tujuan utama, ya, tapi uang adalah alat tukar dan dampak. Catat ya, teman-teman ya. Dua, Ya. uang adalah sumber masalah. No, no. Uang menyelesaikan masalah, teman-teman. Sepakat. Ya, kalau teman-teman punya masalah akan beda sekali. Betul. Apa namanya? Punya masalah, tidak ada uang sama sekali. Betul. Punya masalah, masih punya uang gitu. Beda loh, sungguhan loh. Secara kepercayaan diri, kita akan berbeda, teman-teman. Kita akan merasa punya power pada saat kita punya uang. Oke, yang ketiga, untuk menjadi kaya harus berasal dari keluarga yang kaya. Enggak, teman-teman. Teman-teman mesti membuat sebuah definisi yang clear versi teman-teman semua. Apa definisi kaya versi teman-teman? Saya kaya jika saya titik-titik. Saya kaya jika saya titik-titik. Saya kaya jika saya titik-titik. Maka kaya versi saya dan kaya versi Pak Pram, kaya versi Bu Yuyun, kaya versi Bu Rosida ini beda ya. Makanya kita penting nih untuk mendefinisikan versi kita sendiri. Lalu yang keempat, teman-teman, menabung dari sisa kebutuhan. Ayo, siapa yang di sini? Nah, besok teman-teman, yuk kita rubah menabung, sisihkan untuk menabung baru dipakai untuk kebutuhan. Sepakat ya, teman-teman? Sepakat. Kalau gitu, ini kita bungkus karet 3 ya, Pak Pram ya. Biar pedes. Oke. Sebelum lanjut materi lebih dalam lagi, BTW saya sampai jam berapa, Pak Pram? Sampai pagi tidak apa-apa, Bu. Jangan dong. Maksimal sampai jam 9. Tapi kalau Oke. lebih tidak apa-apa. Maksimal jam 9 tuh sudah termasuk tanya jawab ya, Pak ya? Iya, sudah. Oke. Ya maksimal closing lah. Baik, oke. Nah, teman-teman, ini ada sebuah research yang saya ingin teman-teman tahu. Apa risetnya? Apa yang membuat perencanaan keuangan ini menjadi penting, teman-teman? Fakta pensiunan hanya 5%, teman-teman, dari pensiunan itu yang mandiri secara keuangan. 10% dari para pensiunan itu mesti harus bekerja. 85% bergantung pada anggota keluarga nih. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya, teman-teman nanti kalau pada saat pensiun mau jadi yang mana nih? Gitu kan. Dan perencanaan keuangan ini, teman-teman, salah satu cara yang paling powerful untuk memutus generasi sandwich. Ya, apa itu generasi sandwich? Generasi sandwich adalah dia menanggung biaya dari orang tuanya, mertuanya, ya, dia menanggung biaya hidupnya sendiri, dia menanggung biaya anaknya. Yang ke samping dia bisa menanggung biaya saudaranya, saudara iparnya, saudara dari pasangannya ataupun saudaranya sendiri. Jadi teman-teman, kenapa sekarang permasalahan keuangan ini menjadi permasalahan yang sangat rumit, teman-teman? Karena ini teman-teman, biasanya nih ya Pak Pram, ya kalau orang nggak punya uang itu pasti ruwet Pak hidupnya. Saya nggak ingin menyampaikan bahwa kita materialistis ya, enggak teman-teman. Tapi paling tidak kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, teman. Betul. Oke, itu mungkin nanti bisa dijadikan note ya sama teman-teman ya. Nah, malam ini kita mau bahas apa nih? Saya ingin saya juga masih belajar nih Pak Pram. Kita belajar bersama-sama teman-teman. Dasar perencanaan keuangan. Nanti kita akan ada
check up secara kilat yang nanti Hmm. saya ingin ajak teman-teman, oh keuangan saya ini kayak gimana sih? Dan keuangan teman-teman di masa mendatang. Apa nih yang bisa direncanakan gitu ya. Ya, kita ke sini. Oke. Teman-teman di sini lihat apa, teman-teman? Lihat Ya. gambar apa di sini? Lihat apa teman-teman, bisa tulis di kolom chat. Lihat apa di sini, teman-teman? Waduh, Lihat ini uang atau lihat karung-karungan gitu jembatan? ya. Ya, jadi saya senang sekali dengan analogi ini, teman-teman. Kita sebetulnya punya jembatan ya. Namanya adalah jembatan waktu. So, setiap detik kita lalui, setiap menit kita lalui, setiap jam kita lalui, setiap hari kita lalui, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita melalui jembatan itu, teman-teman. Pertanyaannya, sampai kapan kita terus ada di jembatan itu? Nggak tahu. Itu rahasia gitu kan. Jadi ilustrasi gambar ini sebetulnya ya uang-uang kita yang ada di dunia ini kayak gimana sih agar nanti dia tetap bersaksi. Saya adalah uangmu yang kamu belanjakan di jalan Allah dan sekarang saya menjadi rizki kamu yang secara syar'i. Rizki kamu yang sesungguhnya. Saya adalah rizki kamu yang hakikat, yang hakiki. Itu teman-teman. Jadi enggak hanya terlepas pada bagaimana kita menumpuk dan menumpuk. Ini alasan penting apa nih yang membuat kita bersungguh-sungguh untuk membuat sebuah perencanaan keuangan keluarga gitu ya teman-teman. Nah yang pertama kita mungkin yang muslim akan tahu nih bahwa kita diuji dengan harta. Ya, teman-teman, kita diuji, teman-teman, di surat Al-Baqarah ayat 155. Lalu, harta itu sebagai amanah. Jadi, harta itu amanah, teman-teman. Titipan beneran. Karena pada saat kita punya harta, kita punya rumah, kita punya tabungan, punya macam-macam properti, pada saat kita meninggal, harta itu sudah otomatis menjadi harta waris. Meskipun ahli waris kita nggak mau gitu ya, nggak bisa, itu sudah jadi sebuah hukum. Gitu. Nah, selanjutnya harta dikelola dengan seimbang dan yang terakhir teman-teman yang nanti bisa jadi bahan renungan bersama, harta berperan penting loh dalam kehidupan kita. Bukankah setiap jam kita berurusan dengan duit? Ada yang suka shopping di sini. Setiap hari kita berhubungan dengan yang namanya uang sehingga harta itu berperan teman-teman dalam hidup kita. Lalu basicnya apa teman-teman? Oke, tadi kita bilang ya, setiap detik kita melalui jembatan waktu itu. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, di sini saya ingin mengajak pada teman-teman berada dalam sebuah pemahaman bahwa membuat perencanaan keuangan yang syar'i dan untuk keluarga kita itu memang telah diperintahkan teman-teman. Seperti di surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi kita diminta untuk bertakwa dan memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok sebagai salah satu jalan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini teman-teman, tanpa landasan ini nanti ya, misalnya kita menyusun sebuah perencanaan keuangan gini, oke, aku kepingin umroh nih tahun ini nih sama suami gitu ya, atau sama istri gitu. Di tengah jalan ternyata nggak kejadian gitu. Nah pada saat nggak kejadian itu, kalau kita tidak kuat landasannya teman-teman, kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan frustasi. Tapi kalau landasannya adalah perencanaan itu kita buat sebagai salah satu jalan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
jika di pertengahan perjalanan qadarullah kita belum bisa mencapai rencana itu, apakah kita akan kecewa, teman-teman? Akan kecewa, iya, tapi kadarnya enggak sebesar yang kita enggak membuat ini sebagai dasar. Jadi kalau perencanaan keuangan syariah itu proses pencapaian tujuan keuangan dunia dan akhirat melalui perencanaan dan implementasi rencana keuangan sesuai dengan syariat Islam. Kalau dipikir-pikir nih ya kalau mau cari uang sebanyak-banyaknya gitu ya misalnya. Kalau kita tutup mata teman-teman, ini halal apa haram ya akan banyak teman-teman, akan bisa gampang didapatkan. Tapi kan kita ada aturannya. Ya, terutama dilandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis. Lalu satu lagi teman-teman di bawah itu ada hadis riwayat At-Tirmidzi, tidak akan bergerak kaki anak Adam di hari akhirat hingga dia ditanya berapa? 5 perkara. Ini kita meyakini ya ini akan pasti gitu kan Pak Pram. Bagi yang muslim ya, bagi yang muslim nanti akan diyakini. Nah, khusus untuk harta teman-teman kita akan ditanya 2 hal. Dari mana hartanya kita dapetin dan untuk apa dibelanjakan. Jadi teman-teman perencanaan keuangan keluarga ini salah satu ikhtiar kita untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman. Dengan cara apa? Dicatat. Gitu ya. Terutama soal hutang piutang harus dicatat. Gitu teman-teman. Jadi ini akan mengingatkan kembali pada kita bahwa kalau ada yang tidak tercapai tujuan keuangan kita, ya memang kita harus melalui jalan itu. Memang kita harus belajar gimana caranya agar nanti bisa mencapai lagi. Gitu teman-teman. Ya kita lanjut. Oke, saya ingin jelaskan ini teman-teman. Ada siklus keuangan ya. Siklus keuangan itu seperti apa? Ini lagi-lagi nanti silakan teman-teman cek-cek dalam diri ya. Oke, di sana ada 3 periode teman-teman. 0 sampai 22 tahun itu masa pendidikan di mana notabene-nya teman-teman belum menghasilkan uang. Oke. Lalu 22 sampai 55 atau 60 teman-teman ada di masa berkarir dan berkeluarga. Oke. Lalu yang ketiga teman-teman pensiun. Ya. Di usia mungkin 55 bisa atau 60 bisa. Sampai kapan Bu di masa pensiun itu gitu? Enggak tahu. Sampai nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Jadi perhatian kita ada pada masa berkarir dan masa berkeluarga itu teman-teman di mana teman-teman ada di sebuah masa-masa produktif menghasilkan uang ya. Dan uang yang teman-teman hasilkan itu bisa mencukupi kebutuhan teman-teman di masa berkarir dan berkeluarga itu, juga di masa teman-teman pensiun dan teman-teman setelah pensiun. Jadi kalau punya uang banyak sekarang jangan difoya-foya. Betul. Dipikirin sungguhan ya. Gitu. Nah, teman-teman sekarang juga boleh cek tuh. Teman-teman dari 3 masa ini, teman-teman ada di mana? Tulis ya teman-teman ya di kertas itu ya. Nanti dibaca-baca lagi sebelum tidur. Serem kan? Sudah di ujung, Bu. Masya Allah. Sudah di ujung. Semoga diberikan panjang umur ya Pak. Hampir 67, Bu. Masya Allah. Panjang umur. Terima kasih Pak. Oke kita lanjut ya. Nah teman-teman ini juga saya ingin ajak nih sama teman-teman untuk bertanya ke dalam diri teman-teman. Oke, pertanyaannya adalah dalam hal keuangan, finansial keluarga, apa sih yang ingin teman-teman capai? Tulis ya, apapun itu tulis. 1. Tulis. Oke, sudah teman-teman? Lalu lanjutin teman-teman.
Kalau itu tujuan yang teman-teman tulis tadi sudah tercapai, apalagi yang teman-teman inginkan setelah itu? Tulis ya, teman-teman. Tulis ya. Tulis. Setelah itu tercapai, apalagi yang teman-teman ingin capai, ingin dapatkan dari tujuan itu? Level 3. Setelah ditulis tuh yang 1, 2, yang ketiga. Setelah teman-teman mencapai yang kedua itu, tujuan yang ingin dicapai di kedua itu, teman-teman mau dapat apa lagi? Sampai 5 kali, teman-teman. Setelah tercapai, teman-teman mau dapat apa? Setelah yang teman-teman ingin capai itu tercapai, teman-teman mau dapat apa? Sampai teman-teman mendapatkan sebuah jawaban. Yang kelima adalah inti dari tujuan teman-teman ingin mencapai tujuan secara finansial. Gitu caranya. Gampang nggak sih jawabnya? Pertanyaannya gampang, teman-teman. Jawabnya gimana? Ayo. Pertanyaannya gampang. Jawabnya nih yang. Oke, kalau gitu, apakah teman-teman ada yang berkenan mau sharing sehingga kita bisa belajar bersama-sama? Silakan Bapak Ibu jika ada mau yang ditanyakan atau sharing. Sharing dulu dong, jangan tanya. Ya. Oh, sharing. Apa nih jawaban yang tertinggi setelah dikupas selama 5 kali apa yang teman-teman ingin capai? Ada yang mau menjawab? Open mic, silakan. Ya. Yang mau sharing. Tadi Silakan. nomor 1 sampai nomor 5. Atau boleh nomor 5 aja, Pak. Biasanya suka malu-malu. Iya. Ada? Salah benar nggak ada yang di kok, nggak ada yang nilai kok. Ini ada orangnya nggak ya? Jadi curigation saya. Jadi curiga saya ini ada orangnya enggak sih ya di sini gitu kan? Malu-malu ini. Malu-malu. Oke. Iya. Kalau gitu enggak apa-apa. Kalau masih belum ada. Wah, Bu Aris nanti cukup finansial. Amin. Cukup amin, finansial. Ya. Apa nih? Ada? Maksudnya ada Pak? Ada uangnya atau enggak? Mau open mic maksudnya. Boleh dong Pak, silahkan. Iya, silakan Pak Gunar. Masya Allah, atau, ya. Mau pengakuan dosa enggak apa-apa. Jangan pengakuan dosa. Kita nggak ada pengakuan dosa. Oke, terima kasih. Yes, stabil keuangan. Stabil. Thank you. Umroh dengan keluarga. Sip, ya. Silakan yang lain. Ranking 1 sampai 5 apa saja yang ingin dicapai. Kayaknya ini masih malu-malu ya. Iya. Cukup finansial, Bu Arisanti itu mungkin bukan yang sampai ke 5. Cukupnya seberapa itu? Cukupnya seberapa gitu ya. Ada di balik cukup finansial itu ada Pak di dalamnya itu Pak. Kalau kita bayangin ini sesuatu yang kita ingin capai itu seperti lapisan bawang bombay. Jadi berlapis-lapis yang di dalam itu adalah intinya. Nah itu biasanya yang ini. Yes, thank you. Lebih bisa membahagiakan orang-orang yang sudah jadi berkat. Ini mungkin kelima. Nah, berdasarkan pengalaman saya, Pak Pram, setelah dikupas selama 5 kali, tujuan keuangan keluarga yang dicapai itu enggak lagi tentang dirinya, enggak lagi tentang keluarganya, tapi dia justru ingin yang lebih luas daripada itu. Berbagi dan untuk Tuhannya. Nanti teman-teman kalau nggak percaya, silakan dicoba. Terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oke. Bu, maaf Bu. Bu, maaf Bu.
Mana mungkin berbagi untuk orang lain tuh Tuhannya, Bu. Kalau kita sendiri masih Senin Kemis, Bu. Yes, that's why Pak, kita mesti mandiri. Eh, Kalau saya sih, Bu, nomor 1 pengennya sehat aja, Bu, ya. Oke, Terus kedua, aku sehat. nggak mau tergantung dari anak saya, Bu. Malu, Bu, nah, minta-minta duit ke Oke, anak, walaupun itu anak yeay. kandung atau anak ya. angkat ya, Bu, ya. Itu Pak siapa sih Nah, yang bicara? Saya penasaran. Gunawan Pak Cahyadi, Pak Pram udah kenal saya, Bu. Pak Oke, Pak Gunawan. Gunawan. Terima kasih Dan yang Pak. Lalu kan, ketiga, saya pengen punya community yang kurang lebih bisa mendukung, ya punya positive thinking yang kurang lebih sama, sinkron dengan Nah, saya. Itu aja, Bu. wah, Masya Allah. Saya Oke, yakin harta itu nggak bisa saya bawa, Bu. eh, Walaupun saya yakin juga saya nggak bisa hidup tanpa harta itu, Bu, di masa pensiun saya. Itu aja, Bu. Maaf ya, iya, Bu, ya. iya. Terima kasih ya Makasih, Pak. Mas Pram, ya, Ibu. makasih Pak. Terima kasih. Oke, keren banget. Hmm, Oke, satu hal yang saya juga ingin ajak kepada teman-teman untuk mendapatkan sebuah kesadaran. Ini ada ini ya teman-teman ya, tingkatan dalam perencanaan keuangan. Jadi kalau yang pertama teman-teman, ini juga saya ingin ajak teman-teman untuk cek-cek dalam diri saya tuh ada di yang mana gitu ya. Boleh tuh, tulis aja lah. Yang penting kali ini teman-teman itu dapat sebuah kesadaran, oh aku tuh di sini loh, oh aku kayak gini gitu. Nggak usah diomongin juga, is okay. Saya mengapresiasi itu. Oke, yang pertama ya teman-teman, di level yang mengelola cash flow kayak tadi, oh saya ingin cukup keuangan, punya dana darurat dan punya BPJS misalnya. Jadi di sini memang lagi ini nih mengelola mana keinginan, mana kebutuhan gitu. Nah, itu. Di level yang ini ya. Jadi teman-teman mesti paham nih, pada saat teman-teman mau membeli sesuatu, cek dulu. Ini saya benar butuh, apa saya ingin aja, gitu ya. Nah, lalu lebih naik lagi, teman-teman ada yang namanya manajemen risiko human dan finansial. Jadi di sini ada yang mulai insuran gitu ya, bagi yang memakai insuran atau yang non insuran. Lalu teman-teman naik lagi piramidanya, tujuan hidup prioritas. Di sana teman-teman mulai sadar, mulai aware bahwa teman-teman mesti menyisihkan dari uang masuk yang masuk ke kantong teman-teman, disisihkan untuk tabungan dan investasi. Pingin umroh, oke. Biaya umroh sekarang 40 juta. Berapa tahun lagi saya mau umroh? Nah, itu disisihkan. Yes, setelah itu apa teman-teman? Masa pensiun. Nah, saya sering juga mengajar beberapa kelas persiapan masa pensiun, Pak Gunawan. Nah, kita lakukan di sana. Jadi di masa pensiun ini kita betul-betul memikirkan, merencanakan, nanti kalau pensiun kira-kira ada berapa sih uang yang masuk ke kantongku setiap bulan? Satu. Yang kedua, kalau nanti aku pensiun, berapa besar sih biaya hidupku? Kan pasti akan ada yang berbeda ya dari yang sekarang. Nah, kita diajak ke sana. Kalau nanti pensiun, aku mau tinggal di rumahku yang sekarang, apa mau tinggal di apartemen? Atau mau pindah ke rumah yang lebih kecil lagi di desa? Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Lalu ada satu lagi nih yang paling ujung. Rencana warisan. Seperti apa itu Bu Iwi? Jadi teman-teman, rencana warisan ini adalah sebuah planning dari berapa banyak harta yang kita punya dan itu di-split pembagiannya, teman-teman. Salah satu yang mesti dipikirkan adalah kalau nanti ini memang agak ngeri ya kalau bikin rencana warisan ini ya. Saya juga agak-agak ngeri gitu kalau menyampaikan. Waktu saya belajar saya juga saya kayak merasa
aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Jadi Aha. pada saat belajar warisan itu kan kayak kita udah berada di ujung dan oke, dengan sebuah legacy, dengan sebuah keinginan bahwa Mhm. ingin memproteksi anak-anak dari teman-teman semua agar nanti kalau teman-teman enggak ada, anak-anak Mhm. ini enggak bakal rebutan warisan. Nah, Nah, itu bisa dicegah di sana, teman-teman. Makanya kita oh. perlu planning estate planning. Jadi perlu merencanakan warisan. Mhm. Oke. Mhm. Terus kalau 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah selesai. Apakah sudah selesai PR kita? Hmm. Belum, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita kembali kepada keuangan adalah bagian dari wheel of life kita tadi yang hanya sepotong Mhm. roti. Mhm. Sebagai muslim, kita punya PR besar. Apa PR-nya? Merencanakan sebuah kehidupan aktivitas yang nanti akan memantaskan kita mendapatkan husnul khatimah. Mhm. Itu teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat PR besar itu teman-teman, permasalahan keuangan ini kayak enggak seberapa. Mhm. Jangan lupa bahwa setelah ini kelar selesai, kita mesti memantaskan diri. Kita akan punya kehidupan spiritual yang seperti apa teman-teman, sehingga kita akan layak diberikan husnul khatimah gitu kan sama Allah Mhm. Subhanahu wa taala. Itu PR besar. Nanti dipikirin ya. Ini termenung semua nih, Bu. Sungguhan nanti dipikirin sungguhan. Oke, kita lanjut ya. Ya, ada sebuah esensi pemasukan dan pengeluaran yang ini karena kita bicaranya dengan cara syar'i. Hmm. Pada saat teman-teman menerima uang masuk ke kantong, pastikan teman-teman menjawab apakah semua pemasukan itu berasal dari sumber yang halal. Hmm. Karena harta kita yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Yang kedua, teman-teman. Ini yang tadi terima kasih nih, teman-teman udah menyampaikan, oh saya merasa boros, saya merasa tidak punya rencana keuangan. Penting bagi kita untuk cek apakah pada saat pembelanjaan kita tidak berlebihan, tidak boros, dan juga tidak kikir, teman-teman. Nah, disinilah kita penting untuk punya sebuah definisi. Saya dikatakan boros jika 1, 2, 3. Itu sebuah pemikiran teman-teman. Dan pemikiran itu akan membawa kita pada sebuah kesadaran. Kesadaran itu akan membantu kita paham, mindful pada saat kita melakukan sebuah tindakan. Gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, esensinya seberapa besar nih pengeluaran yang teman-teman keluarkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang itu untuk mencapai tujuan kehidupan akhirat teman-teman. Karena ini esensinya gitu. Tadi misal nih, punya rumahnya banyak, hartanya banyak gitu ya. Tapi setelah meninggal, apakah itu menjadi hartanya teman-teman? Enggak. Kecuali yang teman-teman belajarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebetulnya pelajarannya sih simple ya, singkat ya. Tapi ini akan sangat menentukan keberkahan kehidupan teman-teman dari sisi finansial. Oke, saya ingin ajak teman-teman untuk melihat bahwa harta dalam hidup kita itu 4.
Kesehatan nomor 1, tadi thank you Pak Gunawan menyampaikan. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pantas diakhirkan dalam hidup kita dengan husnul khatimah. Yang ketiga, anak-anak yang saleh dan salihah, teman-teman. Itu investasi yang sesungguhnya, yang nanti akan panggil kita, Mama, Papa, aku di sini, gitu ya. Dia udah di sini. Ya. Dia doain kita pada saat kita udah nggak ada di dunia. Jadi anak solih dan salihah itu harta yang sesungguhnya. Dan materi kekayaan dunia ini levelnya yang di bawah. Jadi jangan sampai salah fokus ya teman-teman ya. Oke, lalu sebagai pertimbangan bahwa perencanaan keuangan itu untuk sebetulnya untuk mengimbangi inflasi. Apa itu inflasi? Nah ini saya pernah ngajar nih Pak Pram di kelas perencanaan masa pensiun. Terus ada beliau yang lahir yang pada tahun 1979 itu beliau ternyata beli mie ayam tuh harganya 50 perak loh Pak. Sungguhan loh ini loh. Jadi kalau kita lihat nih ya, kalau di 2019 kan kira-kira 10 ribuan gitu. Nah ini kita prediksi nih. Kalau di 30 tahun challenge gitu ya, 2049, kalau inflasinya 15% per tahun, dihitung berdasarkan kalkulator finansial, maka harga semangkok mie ayam itu jadi 927. Hampir sejuta. Nah, ini teman-teman, banyak dari teman-teman kita setelah membuat sebuah perencanaan keuangan, jadi kayak pesimis. Bisa nggak ya saya mencapai? Kok banyak banget sih? Kok tinggi banget biaya hidupnya? Maka teman-teman landasan tadi yang di awal yang kita bahas menjadi sangat penting untuk membantu kita menjalani masa-masa di perencanaan keuangan ini. Jadi jangan khawatir. Nanti ada ilmunya lagi tuh, bagaimana kita mensikapi inflasi. Nah itu ada tuh. Bukankah rezeki kita sudah tertakar dan terukur dan tidak tertukar? Nah, ini yang perlu kita yakini, teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman didampingi oleh perencana keuangan, teman-teman akan diajak dengan 5 step ini. Yang pertama, teman-teman akan diajak untuk mengetahui kondisi keuangan teman-teman. Lalu yang kedua, membuat prioritas keuangan yang akan dicapai. Kita akan diajak, oke, kalau begitu, apa nih yang mau difokuskan? Lalu yang ketiga, membuat rencana yang akan dilakukan. Di 4, melaksanakan rencana tersebut gitu ya teman-teman. Dan yang kelima, evaluasi. Karena gini nih, pada saat kita membuat sebuah rencana keuangan, kalau membuat rencananya itu mungkin akan gampang. Tapi tantangannya adalah pada saat melaksanakan rencana itu, teman-teman. Ketika teman-teman harus membedakan ini kebutuhan, ini keinginan. Jadi yang kebutuhan akan dibeli, yang keinginan akan ditahan. Seperti itu ya. Lalu melaksanakan itu misalnya setelah dihitung-hitung, ditetapkan, teman-teman mesti menyisihkan 2 juta setiap bulan untuk umroh tadi misalnya. Di sini juga lagi-lagi challenging ya teman-teman ya. Aduh, ternyata ada kebutuhan mendadak nih, sehingga nggak bisa 2 juta, bisanya cuma 1 juta. Nah kayak gitu. Dan akan dievaluasi lagi. Jadi ini teman-teman bisa lakukan dengan mandiri dan kita akan belajar gimana cara financial check-up-nya. Oke, siap teman-teman? Siap, yuk. Oke. Kondisi financial check-up ini akan membantu teman-teman melihat kondisi keuangan keluarga teman-teman itu apakah ada di kondisi yang pertama. Artinya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Wah ini Pak Gunar nih, sama dengan gitu ya. Cepet banget Pak Gunar. Thank you ya Pak ya. Jadi ada yang banyak dari keluarga teman-teman kita juga ada di so-so kalau saya bilang. Apa artinya?
Ya yang masuk itu Bu sudah langsung keluar. Kita tak punya sisa lagi gitu kan. Wah Bu Yamida juga sama dengan. Dan yang terakhir teman-teman, pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah sekarang apapun kondisi itu enggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu, yang penting teman-teman sadar bahwa kondisi keuangan saya minus nih. Kondisi saya sama dengan nih. Kondisi saya plus nih. Enggak apa-apa teman-teman. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Semangat. Wah. Nah, caranya seperti apa? Tadi saya minta teman-teman siapkan selembar kertas, lalu tulislah di sana dalam 1 bulan pemasukan teman-teman itu berapa. Misalnya ya, ada dari teman-teman yang bekerja, gaji dari PT titik berapa rupiah, lalu keuntungan dari teman-teman jualan misalnya berapa rupiah. Lalu apalagi nih, pendapatan istri atau pendapatan suami, gaji istri atau gaji suami, teman-teman boleh tulis di sana. Lalu totalkan ya teman-teman, di jumlah. Dan selanjutnya teman-teman silakan dituliskan semua pengeluaran-pengeluaran teman-teman. Pulsa, wifi, listrik, kebutuhan sehari-hari, Air. skincare, air, lalu apa ada lagi tuh pengeluaran shopping gitu ya. Nah, pengeluaran untuk cicilan boleh teman-teman tulis. Lalu kita bandingkan teman-teman. Kalau total pemasukan itu dibandingkan dengan total pengeluaran itu kayak gimana sih? Kalau tadi mungkin teman-teman langsung kayak masih di awang-awang terus kayak pikirin, oh sama dengan. Nah, berdasarkan pengalaman selama ini, pada saat dilakukan penulisan, di checklist itu kadang-kadang bisa berubah. Soalnya ada kadang-kadang suka lupa, pemasukannya lupa, nggak dicatat. Pengeluaran juga lupa, ada yang nggak dicatat gitu. Nanti teman-teman boleh lakukan mandiri ya. Sebelum tidur. Jadi malam ini tidurnya agak larut ya teman-teman ya. Bikin ini soalnya. Oke. KPR-nya ini. Ini juga penting teman-teman. Membuat neraca keuangan keluarga. Apa saja yang dicatat? Tulis semua harta teman-teman. Teman-teman punya rumah di Malang, rumah di Sulawesi misalnya, rumah di Surabaya, atau ruko, atau mobil, apalagi ya, apartemen, emas batangan, tulis yang teman-teman merasa itu hartanya teman-teman. Ditulis semua. Jumlahnya berapa? Kalau misalnya saya lupa Bu itu dulu belinya berapa? Estimasi saja, kisaran saja. Pokoknya kali ini gampang saja. Oke, hartanya sudah ditulis. Jangan lupa, teman-teman tulis juga hutangnya. Kalau punya KPR, kalau punya cicilan, paylater, kalau punya cicilan Kartu apa tuh ya? kredit. Kartu kredit, kalau punya cicilan Koperasi. leasing, koperasi, sepeda motor, semua tulis teman-teman. Tulis semua. Banyak dong, enggak apa-apa tulis semua. Karena ini akan jadi sebuah pengalaman yang berbeda pada saat teman-teman menuliskan. Setelah itu teman-teman kurangin hartanya, dikurangin hutangnya. Itu adalah harta kekayaan bersih teman-teman. Untuk apa sih kita mesti tahu total kekayaan bersih? Agar teman-teman tidak terjebak di ilusi kekayaan. Kaya-kayanya kaya gitu ya. Tapi kok hutangnya banyak? Kan kasihan. Karena teman-teman pada saat teman-teman menulis di sini harta teman-teman, hutangnya teman-teman, ini jadi sebuah data yang real, teman. Banyak orang tidak berani melihat data ini. Sekarang teman-teman buat. Oke? Nanti dilanjut ya sebelum tidur lagi ya. Nah ini penting teman-teman, ada sebuah model perencanaan keuangan yang ideal gitu ya. Namanya 1, 2, 3, dan 4. Jadi
ada 10% itu untuk sosial, teman-teman. Sosial itu untuk apa sih? Ini kan lagi musim-musim kondangan ya Pak Pram ya. Iya, betul. Nah, sosial masuk di sana, termasuk tadi yang sampaikan ada zakat, ada infak, sedekah dan wakaf 10%. Lalu 20%-nya untuk tabungan dan investasi. Nah, ini teman-teman, 30%-nya dari misalnya total, misalnya gini, misalnya teman-teman punya uang masuk 10 juta gitu ya. Nah, itu artinya hanya 3 juta teman-teman boleh nyicil. Kalau lebih dari 30% gimana? Kalau lebih dari 3 juta gimana? Kalau sekarang nggak apa-apa. Tapi teman-teman mesti punya progres. Berarti hutangnya nanti direncanakan gimana caranya pelunasan. Karena dalam perencanaan keuangan teman-teman, hutang ini kenapa di sana dicatat sebagai merah? Harus dilunasi. Betul. Kalau hutang ini tidak kita lunasi pada saat ini, pada saat kita hidup di dunia, akan di carry over teman-teman. Sanggup memang nanti di carry over gitu kan. Nah, jadi ini juga semacam memberikan sebuah kesadaran pada kita. Jangan gampang-gampang berhutang teman. Kalau nggak mampu, ya udah nggak mampu aja. Nggak apa-apa. Jangan gengsi-gengsi tapi cicilan banyak. Jangan gengsi-gengsi tapi endingnya kena pinjol dan bermasalah dalam hidupnya teman-teman. Kita lebih baik hidup yang sederhana. Ya iyalah kalau saya ngomongnya pasti gampang ya hidup sederhana gitu ya. Teman-teman hidup sederhana ya. Hidup apa adanya ya. Jangan banyak-banyak hutang ya. Ya itu gampang saya ngomong. Tapi kan yang menjalanin teman-teman nih. Jadi teman-teman kalau nanti teman-teman cek lagi pembayaran hutang ternyata lebih dari 50% misalnya, teman-teman mesti mikirin dengan serius kayak gimana caranya agar hutang itu bisa lunas secepat mungkin. Ya, teman-teman. Lalu 40% alias 4 juta untuk biaya hidup dan gaya hidup. Gitu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa cek nih. Oh, pengeluaran terbesar saya itu untuk apa? Cek ya teman-teman ya. Misal pengeluaran terbesarnya itu untuk cicilan hutang Bu, saya masih nggak apa-apa juga. Tapi setidaknya teman-teman tahu malam ini nanti dibicarakan sama istrinya, didiskusikan sama suaminya. Kita harus kayak gimana? Sip ya? Oke, kita lanjut dikit lagi. Nah, ini ada beberapa perencanaan keuangan versi keluarga tentunya yang bisa teman-teman lakukan. Apa saja opsinya? Kalau teman-teman tadi setelah hasil check up hutangnya masih banyak, cicilannya 50% dari total pengeluaran, teman-teman mesti membuat perencanaan pelunasan hutang. Ya, secepat mungkin. Kerja lagi, cari sampingan. Betul. Gimana caranya hutangnya bisa lunas. Karena teman-teman beda sekali teman-teman. Pada saat teman-teman punya hutang, setiap tanggal 15 mesti nyicil. Kalau uangnya belum kepegang teman-teman ruwet. Sama anak marah-marah, sama istri marah-marah, sama suami marah-marah, sama teman kerja marah-marah. Emosi jadi nggak stabil. Betul. Pikirin sungguhan teman-teman kalian. Pokoknya pesannya hutang lunas lah ya. Ya. Kalau teman-teman punya hutang, lunasin. Kalau alhamdulillah saya nggak punya hutang, alhamdulillah jangan hutang teman-teman. Teman-teman boleh hutang kalau teman-teman memang ini terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Artinya tanpa hutang teman-teman nggak bisa hidup. Boleh teman-teman hutang. Tapi kalau teman-teman hutang untuk beli iPhone, teman-teman hutang untuk beli barang-barang yang itu adalah barang-barang bukan kebutuhan tapi keinginan, dipikirin lagi ya teman-teman.
Karena hutang ini menunjukkan bahwa kita nggak mampu membeli. Maka jangan beli dulu. Kumpulin uang dulu baru beli gitu ya. Jangan termakan banyak iklan. Oh gampang nanti cicilnya gampang ini. Sudahlah teman-teman. Yang kedua bisa dana pensiun. Tadi bagi teman-teman yang mendekati usia-usia pensiun boleh membuat rencana pensiun. Dana pendidikan penting kalau teman-teman punya anak karena kita ini ya kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, teman-teman. Maka pendidikan ini menjadi sebuah prioritas dalam perencanaan keuangan. Ibadah haji umroh, asuransi syariah kalau memang ada, dan bisa jadi pembelian rumah. Jadi ini tergantung dari situasi teman-teman. Teman-teman mesti melalui yang tadi tuh. Tahu dulu uang masuk dan uang keluar kondisinya seperti apa. Harta teman-teman dibandingkan dengan hutang teman-teman kondisinya seperti apa. Baru teman-teman memilih rencananya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sebuah percakapan teman-teman yang nanti teman-teman bisa diskusikan sama pasangan sebelum tidur gitu ya, bagi yang sudah punya pasangan nih. Tanyain teman-teman, setelah tadi teman-teman melihat check up kondisinya seperti apa, rundingkan teman-teman. Apa nih tujuan keuangan keluarga kita yang ingin kita capai dalam kurun waktu tertentu. Misal ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini enggak kejadian di teman-teman nih. Setelah dicek-cek ternyata hutangnya itu kok 50% ya dari total pengeluaran. Maka rundingkan teman-teman dengan pasangan teman-teman. Jangan pasangan temannya ya, pasangan teman-teman ya. Rundingkan. Komitmen untuk mencapai itu. Lalu lihat realitanya, diskusikan opsi-opsinya, apakah ada dari pengeluaran kita yang mesti diturunkan untuk mempercepat pelunasan hutang, ataukah ada kesepakatan baru bahwa kita akan lebih giat lagi bekerja, lebih giat lagi untuk jualan, sehingga hasilnya nanti bisa ditambahkan untuk cicilan hutang. Dan buatlah sebuah kesepakatan teman-teman yang akan kita lakukan. Jadi banyak dari keluarga yang tidak punya rencana teman-teman. Ya udah hidup ngeflow aja dah, ngeflow. Ya ngeflow gimana kalau kita nggak ini gitu kan? Kalau ngeflow uangnya banyak ya ngeflow oke-oke aja gitu. Tapi kalau uangnya pas-pasan ya mau ngeflow model kayak apa aja ya kan stres teman-teman. Betul. Gitu. Jadi bukan yang kali ini tuh aduh kok semuanya jadi materialistis ya, semuanya kok mesti dipikirin ya, semuanya kok mesti dicatat ya. Nah, itu step awal teman-teman untuk membangun sebuah kesadaran bahwa ini nih kalau uangnya masih terbatas sangat penting teman-teman membuat rencana. Kadang kan ada sebuah mindset belum butuh sekarang lah, anak masih kecil-kecil, uang juga masuknya pas-pasan, jadi kayaknya saya merasa belum waktunya membuat sebuah rencana keuangan keluarga. Nah, itu salah apa benar ya? Jadi kalau dari saya teman-teman, apapun keadaan finansial kita, buatlah sebuah rencana. Lihat itu mana celah yang bisa kita tutup bocor-bocornya. Jangan-jangan ya sebagian besar pengeluarannya itu untuk kebutuhan tersier, baju, skincare, ya skincare mungkin sudah jadi sami pokok ya bagi ibu-ibu. Tapi itu perlu dilihat teman-teman, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk itu. Dan pertanyaan pentingnya, berapa besar yang teman-teman telah keluarkan untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di mana itu yang betul-betul menjadi harta teman-teman.
yang akan menemani teman-teman di kehidupan setelah hidup ini. Bungkus ya teman-teman ya. Karet 5 ya kali ini ya. Nah ini sebuah rencana aksi. Teman-teman boleh renungkan. Katanya kita itu dikatakan belajar kalau kita mengimplementasikan, teman. So, dari pembelajaran kali ini, malam ini, tanyakan pada diri teman-teman. Yang akan dihilangkan, pengeluaran yang akan saya hilangkan untuk mencapai tujuan keuangan saya adalah titik. 1 bulan nominalnya sebesar titik. Itu nanti akan teman-teman hilangkan. Oke, kalau gitu bulan depan never. Saya nggak akan lagi mengeluarkan uang saya untuk pengeluaran itu. Nomor 1. Nomor 2, pengeluaran apa yang akan saya kurangi, teman-teman. Untuk mencapai tujuan keuangan tadi yang sudah diputuskan. Ya. Yang ketiga, pengeluaran apa yang akan teman-teman tambah? Apapun itu. Saya mau tambah investasi, saya mau tambah beli logam emas batangan setiap bulan 1 gram, 2 gram, whatever teman-teman. Tulis. Dengan menambah pengeluaran itu, semakin mendekatkan teman-teman mencapai tujuan finansial yang tadi. Dan terakhir, teman-teman, apa yang akan teman-teman ciptakan? Pengeluaran baru yang teman-teman ciptakan terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ayo. Katanya mau masuk surga. Udah direncanakan yang ini gitu ya. Apa yang ingin teman-teman ciptakan baru bulan depan? Misal, tahun ini belum berkorban gitu ya. Maka tahun depan pastikan teman-teman berkorban. Cuma 4,5 juta dibagi 12 bulan. 1 bulan cuma berapa? Udah waktu Idul Adanya. Iya, makanya tahun depan. Tahun depan, Pak. Oke, jadi silakan dipikirin. Yang teman-teman belum pernah terpikir sebuah pengeluaran baru terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, yang sangat penting juga teman-teman dalam keluarga kita, tentukan siapa yang menjadi kepala keuangan. Biasanya ada beberapa tipe. Suami memberikan uang belanja sama istrinya sebesar keperluan yang dibutuhkan. Nomor 1. Jadi uangnya dipegang sama suami. Oke-oke aja, nggak masalah. Yang penting komunikasinya. Yang kedua, suami memberikan uangnya kepada istri semua. Maka ini perlu dibicarakan dengan baik. Disepakati dengan baik apa nih tujuan keuangan yang bisa dikomitmeni bersama. Gitu. Oke, ini penting yang saya sampaikan teman-teman. Pastikan teman-teman melunasi hutang agar bisa melanjutkan aktivitas setelah pensiun nanti ya. Tapi kalau misalnya bisa as soon as teman-teman bebas dari hutang, itu akan jauh lebih apa ya kalau saya bilang nikmat hidupnya. Nggak ngoyo gitu ya, nggak ngoyo. Dan pada saat nggak ngoyo itu kemudahan akan didapatkan. Dan dana darurat penting teman-teman. Kalau misalnya pengeluaran teman-teman dalam 1 bulan 5 juta, maka dana darurat yang setidaknya dimiliki adalah 15 sampai 30 juta. Untuk apa sih dana darurat ini? Gini teman-teman. Pada saat teman-teman punya dana darurat, tentu teman-teman juga punya rencana keuangan. Nah, pada saat ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terencanakan, teman-teman memakai dana darurat itu. Tidak mengganggu rencana keuangan yang sudah dibuat tadi. Tapi kalau teman-teman nggak punya dana darurat, nanti rencana keuangannya akan terganggu.
Jadi misal, oh 1 bulan mesti menyisihkan 2 juta. Kalau nggak punya dana darurat, bisa jadi 2 juta aja nggak kejadian untuk di-saving. Dan dana pendidikan teman-teman itu penting untuk diketahui bersama. Terakhir dari saya, teman-teman, saya mengundang pada teman-teman untuk memiliki sebuah rencana keuangan yang fleksibel, yang mengikuti rencana dari Yang Maha Perencana, karena tugas kita hanya berikhtiar yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan untuk berhasil tidaknya, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana melihat ini ya, apa namanya, bagaimana untuk berhasil atau tidaknya. Gitu teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti DM saya. Saya kira itu Pak Pram dari saya, dan Oke. senang banget, semoga dari yang singkat ini paling tidak didapatkan insight gitu ya Ya, buat sip, sip, teman-teman. sip. Makasih Pak. Oke, ya Bapak Ibu semuanya, ini materinya sangat-sangat inspiratif. Kita menuju ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama dari saya, Bu. Saya tertarik dengan apa ini? Generasi sandwich. Itu nih menunjukkan buruknya keuangan pada saat kita pensiun. Mungkin Bu Wiwi bisa menjelaskan bagaimana sih cara memutus rantai generasi sandwich, Bu? Oke. Karena saya pernah membaca suatu artikel itu pakai ini rumus 50-30-20, Bu. Apakah bisa, Bu? 50, 20, 30 apanya ya Pak? Untuk model pengeluaran idealnya, Bu, yang seperti Oh tadi. iya. Iya, bisa aja. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Kalau generasi sandwich, misalnya saya ya, saya generasi sandwich, maka saya menanggung biaya dari diri saya sendiri, biaya orang tua saya, biaya mertua saya, biaya anak saya, dan bisa jadi biaya saudara saya atau biaya ipar saya. Saudara ipar saya. Itu artinya saya generasi sandwich. Kalau teman-teman belum tahu apa itu generasi sandwich. Lalu, apa yang harus saya lakukan kalau saya adalah generasi sandwich? Kalau dengan bilang, jadi gini teman-teman, hidup kita itu tergantung dari cerita yang kita buat. Saya cerita sama Pak Pram, Pak, saya kok susah Pak, ekonomi saya Pak, saya tuh generasi sandwich Pak, saya nanggung biaya ibu saya, mertua saya, semuanya dicurhatin, sampai tak ceritain sama Pak Pram. Pertanyaannya teman-teman, apakah itu akan merubah keadaan? Enggak akan ada yang berubah. Bisa jadi Pak Pram akan sebel gitu ya. Ih, curhat melulu gitu kan. Sebel Bu, jadinya kita dijauhin orang Bu, jangan. Iya, sebel ya Pak Gunawan ya kalau ada yang seperti itu. Jadi teman-teman, langkah pertama kalau untuk memutus generasi sandwich, kalau saya adalah generasi sandwich, maka saya akan bilang bahwa saya bukan korban. Saya bukan korban dari keadaan. No, saya bukan korban. Tapi saya dapat pelajaran dari Allah bahwa saya harus belajar. Itu sebuah sinyal bahwa saya ke depannya saya enggak boleh menjadi seperti orang-orang yang di sekitar saya yang notabene-nya mereka enggak mandiri secara finansial. Itu yang pertama. Betul. Jadi yang pertama bersyukur. Bisa enggak sih bersyukur dalam keadaan sulit? Kalau ngomong gampang ya. Kalau ngomong bersyukurlah Pak, bersabar mungkin akan gampang. Tapi yakinlah teman-teman, dengan bersyukur hidup kita akan jauh lebih mudah. Itu yang pertama. Jadi kata kuncinya untuk memutus generasi sandwich adalah saya mampu secara finansial, dan saat ini saya paling tidak dalam masa berkarir dan berkeluarga, saya tidak meminta bantuan kepada orang tua saya, kepada saudara-saudara saya, dan kepada anak saya. Jadi saya mandiri secara finansial. Itu yang pertama.
Lalu saya buat rencana. Makanya kita perlu sekali membuat rencana, teman-teman. Terutama rencana rencana keuangan keluarga ini. Mau dibawa Mhm. kemana gitu ya, keuangan keluarga kita ini. Mhm. Nah, biasanya saya menemukan pasangan suami istri itu malu, Pak, untuk bicara, Pak. Mhm. Sensitif soalnya kalau bilang. Tabu. Misal, tabu, lebih tabu daripada seks memang kalau Iya. keuangan. Maka teman-teman carilah teman untuk membicarakan masalah keuangan ini dengan orang yang tepat. Orang yang Mhm. bisa jaga rahasia Privasi dan ya. orang yang bisa kasih solusi. Meskipun Betul, betul. solusinya bukan kasih uang ya. Gitu. Jadi Pak, memutus generasi sandwich dimulai dari sebuah mindset bahwa kita bukan korban dan kita punya kekuatan terhadap merubah situasi yang sekarang ini. Mhm. Mhm. Lalu buatlah teman-teman rencana keuangan. Pahami kalau teman-teman itu pada saat mengeluarkan uang itu ini kebutuhan, apa keinginan, dipahami. Mhm. Bu, maaf Jadi Bu. Iya. sampai di sini teman-teman, finansial ini bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi Mhm. seberapa besar kita bisa negosiasi dalam diri kita. Oke, Mhm. saya nggak beli dan saya akan menjalani rencana ini. Karena itu yang paling sulit, Pak Pram. Mhm. Mhm. Gitu. Yes. Bu, maaf Bu. Ya, ya, Kayaknya silakan. untuk alam Indonesia kita susah loh Bu memotong fungsi kita sebagai generasi sandwich. Harap diingat loh Bu, perkawinan di timur khususnya Indonesia itu bukan antara Mhm. dua pribadi loh Bu. Mhm. Dua Antara dua keluarga ya, Pak. keluarga dengan segala Mhm. tetek bengeknya Bu, ibu mertua, orang tua, teteh, paman Yes. segala macam Bu ya. Mhm. Dan itu sudah takdir menurut saya Bu. Apa nggak dosa Bu kita memotong kedudukan kita, fungsi dan peranan kita sebagai generasi Mhm. sandwich. Saya sih takut Mhm. kena apa tulahnya ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Iya, ya. Terima kasih Pak Gunawan. Jadi maksudnya begini, Pak. Memutus itu bukan berarti nggak kasih ya Pak Gunawan ya. Oke Pak, di sini dicatat. Memutus itu bukan berarti nggak ngasih Pak. Maaf Bu ya, boleh saya sharing sebentar aja Bu. Oh Kakak boleh. ipar Ya. saya harus menanggung keponakannya di FKG Trisakti. Oke. Ya, dia sudah naik ke semester 8. Mhm. Terakhir dia minta uang 2 juta Bu. Mhm. Ya, ada satu praktikum yang dia harus ikuti dan itu di luar tanggungan sekolah. Lalu Mhm. dia bilang apa Bu? Dia mungkin karena capek atau apa ya, dia bilang begini ke si keponakan, ini yang terakhir ya. Lain kali kamu mesti usaha cari sendiri. Bu, Mhm. uangnya dikasih 2 juta ya Bu ya. Maaf Bu, sebulan kemudian kakak ipar saya meninggal loh Bu. Oh. Ya, jadi ini Mhm. maaf ini saya sharing, saya Iya, ya. apa tuh mengena di keluarga saya sendiri Bu. Dia harus Mhm. menanggung kakak ipar kan pasti menanggung keluarga inti. Tapi juga Mhm. dia bantu jujur Mhm. orang tua dia dan juga sedikit orang tua saya Bu ya. Nah itu saya Mhm. pikir apa dia kemakan dengan omongannya sendiri Bu. Itu cerita jujur dari istrinya yaitu kakak saya sendiri Bu. Itu Bu Mhm. sharing saya Bu. Terima Ya. kasih ya Bu ya Mas Terima Mhm. Pram. kasih Pak Gunawan. Saya ikut prihatin ya Pak dengan situasi yang tadi disampaikan. Mhm. Dan maksudnya tadi memutus generasi sandwich itu bukan yang berhenti stop memberikan Mhm. pembiayaan, Pak, tapi Mhm. dengan membuat sebuah rencana keuangan, Mhm. kita akan menjadi apa ya, nyaman pada saat memberikan karena telah dibudgetkan. Betul, Dan betul, betul, betul. pada saat kita telah punya sebuah budget yang nanti memang dibudgetkan untuk sosial, Pak, Mhm. yang untuk kita berikan untuk kebutuhan sosial, artinya yang memang kita cadangkan uang itu untuk sosial, maka pada Mhm. saat memberikannya kita nggak lagi yang merasa, ih kamu minta-minta terus ya,
tapi lebih pada ke oke, saya memang telah membagi ini dan ini memang sudah direncanakan. Dan bahkan Pak Gunawan di perencanaan keuangan yang syariah ini Hmm. lebih banyak difokuskan pada pada budget itu, Pak. Makanya Hmm. kita mesti hutang itu lunas, Hmm. ya. Terus kita punya rencana keuangan dan kita gimana caranya agar kita bisa bermanfaat secara finansial. Hmm. Dan di yang tadi model pengeluaran yang ideal 10, 20, 30, 40, 10%-nya itu memang untuk sosial, Pak. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi memang dengan membuat sebuah rencana ini, dengan paham situasi kita saat ini, lalu kita membuat sebuah rencana yang lain. Karena gini Pak, pada saat pernah dengar nggak sih yang kayak, ya sebetulnya ikhlas jadinya nggak ikhlas karena kebanyakan, karena keseringan gitu kan. Ya, betul. Benar nggak sih? Betul, betul, Ya, betul. tapi pada saat suami istri sudah sepakat, oke kita akan cadangkan sekian rupiah untuk sosial, maka akan ada ini loh, apa namanya teman-teman, kalau saya umpamakan tuh akan ada, jadi kalau di keluarga saya ada sebuah kotak tuh Pak Pram, yang kita memang cadangkan untuk sosial. Jadi setiap bulan, bahkan kalau suami saya itu kan penghasilannya ada yang harian, itu setiap hari dikasih cemplung di situ. Jadi kalau Celengan gitu Bu misalnya ya. kayak celengan gitu. Nah dalam 1 bulan itu, biasanya kalau ada kebutuhan apa-apa yang terkait dengan sosial itu kita ambil dari kotak itu Pak. Jadi ada beberapa kotak di rumah saya Pak. Ada 4 kotak Pak Wow. di rumah saya. Jadi nanti apa namanya, kebutuhannya nanti diambil dari kotak-kotak itu. Dan ini teman-teman sebetulnya untuk membuat kita apa ya, kayak firm, kayak kita memberikan itu dengan penuh kasih dan kita tidak keberatan karena kita tahu kita mampu, kita tahu kita sudah punya rencana dan kita tahu jumlahnya berapa gitu. Wah, Terima mantap, kasih mantap, Pak mantap. Gun untuk sharingnya Pak. Semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Jujun. Ketika usaha belum laris, datang seorang amil zakat, apakah boleh mengambil bagian dari uang kas modal usaha? Oh zakat. Ini Dari Pak zakat. zakat apa ini? Dari Pak Jujun Apandi. Pak Jujun, itu zakat apa ya Pak kalau boleh tahu? Pak Jujun mungkin bisa Zakat mal. dijelaskan ya. Sepertinya zakat mal Bu ya. Oke. Teman-teman, ada perbedaan perhitungan untuk zakat yang ada di usaha. Jadi kalau misalnya sebetulnya zakat itu kan ada beberapa syarat ya Pak Pram ya. Salah satunya kalau di usaha itu adalah selisih dari uang cashnya yang ada itu, dan itu sudah ada haulnya gitu, dan itu merupakan keuntungan. Jadi Pak, nanti boleh ditanyakan dulu Pak, diklarifikasi ya kalau itu zakat. Kecuali sedekah loh ya Pak ya, beda ya Pak ya. Kalau misalnya ada datang terus minta sedekah itu nggak ada hubungannya dengan perhitungan zakat. Tapi kalau zakat saya rasa perlu ditanyakan lagi Pak Pram dengan lebih detail lagi. Nah, semoga menjawab ya. Ini dari Pak Hertanto. Ini mengapa harus mendahulukan penyelesaian keuangan keluarga dibandingkan keuangan perusahaan? Pak Hartanto, kenapa sulit-sulit? Ada yang bisa bantu saya kah? Jadi intinya harus membereskan keuangan keluarga dulu daripada perusahaan. Oke, kalau saya begini. Terima kasih Pak pertanyaannya. Semoga ini bisa menjawab. Secara intinya Pak, pada saat kita membuat usaha, kita ya kalau kita pelaku usaha, sebetulnya tujuannya adalah untuk kesejahteraan dari keluarga. Betul. Intinya itu ya Pak Pram ya.
kenapa keuangan keluarga ini mesti ditotoi dulu gitu ya? Kenapa mesti ditotoi? Kalau ini disclaimer dulu ya Pak ya, ini versi saya. Jadi Pak, pada saat keuangan keluarga itu sudah ditata, Bapak akan tahu berapa kebutuhan yang mesti disediakan untuk keluarga. Berapa uang yang mesti disediakan dalam 1 bulan misalnya. Sehingga jika ada kekurangan dari uang yang masuk, itu Bapak akan punya pemikiran nanti kekurangannya ditambal dari mana. Kalau Bapak tidak tidak membuat atau tidak membereskan keuangan keluarga, Bapak akan dengan sangat mudah kalau ada kurang, udah ambil aja di perusahaan. Pak, mau beli ini Pak, iya ambil aja di perusahaan. Nah gitu. Akhirnya profitabilitas dari perusahaan itu tidak tergambarkan dengan jelas karena masih terganggu dengan keuangan keluarga Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mau benerin dua-duanya gimana? Bagus banget. Karena nanti kalau dua-duanya bisa tahu itu juga akan usahanya juga akan lebih maju dengan dasar ada biasanya kan kalau sudah membuat sebuah keuangan perusahaan nanti akan ada budget. Nah, dari sana bisa bisa diprediksikan, bisa diatur strateginya untuk ke depannya. Dan gini Pak, banyak juga dari Pak, keluarga-keluarga Pak yang notabene-nya itu juga nggak kekurangan uang, tapi kenapa ya masih endingnya tuh masih nggak cukup aja Pak. Jadi harapannya Pak dengan melihat, menata kembali perencanaan keuangan keluarga itu akan mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, bagaimana kita bisa hidup dengan qanaah Pak. Dengan memperhatikan yang tadi tuh, yang masuk ke kantong, apakah itu sudah dari sumber yang halal, nah kayak gitu. Semoga bisa membantu ya Pak Hertanto. Terima kasih Pak pertanyaannya. Boleh Ya. menanggapi Bu? Boleh Pak. Ya, silakan. Ya, Pak Pram tadi kan bilang bahwasanya ini sebagian kan teman-teman dari pengusaha dan biasanya banyak mikronya. Iya Pak. Kami juga sering mendengar masalah manajemen keuangan semacam ini. Cuman penerapannya di teman-teman di mikro itu relatif rendah. Rendah dalam artian bahwa kedisiplinannya itu untuk melakukan pemisahan keuangan keluarga dan perusahaan itu relatif banyak gagalnya. Masih campur ya Pak ya? Relatif. Sehingga saya punya pemikiran pada waktu mereka melakukan itu untuk usahanya itu jauh lebih disiplin. Jadi menurut saya bahwa untuk biaya keluarga itu dianggap sebagai pegawai saja. Maksudnya pegawai itu misalkan gajinya udah di plafon aja 1,5 UMK Malang misalkan 6 juta, 5 juta. Maka dia seperti gambaran Ibu tadi terus ngambil uang perusahaan ya nggak boleh dong. Kan sudah dikasih jatah. Kalaupun mau ngambil perusahaan misalkan karena anak sakit dan sebagainya itu sebagai hutang piutang. Maksudnya bahwa kedisiplinan atas keuangan di perusahaan itu jauh lebih memungkinkan dibandingkan keuangan keluarga. Saya kira pendapat saya gitu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hertanto. Memang Pak, kalau dilihat disiplin mana sih dari yang di keluarga gitu Pak ya, sama di organisasinya, banyak kan lebih disiplin di organisasinya Pak. Karena apa? Karena secara tanggung jawab dia bertanggung jawab lebih besar ya Pak ya ke orang lain ya Pak ya. Ke pegawainya, ke supplier, vendor dan lain-lain, sehingga itu membuat jauh lebih relevan gitu ya untuk diterapkan. Tapi ya itu pilihan ya, sekali lagi pilihan gitu. Bu, maaf Bu, kalau saya lebih ringkas aja Bu ya, kalau dia bagus mengurus keuangan keluarganya dengan yang skalanya mungkin lebih kecil dari perusahaan, dia pasti akan
berhasil Bu di skala yang lebih besar Bu perusahaannya. Itu aja Bu ringkas. Jadi nggak usah dipikirin jauh-jauh. Saya anggap ini gaji 1,5 kali UMK. Nggak usah Bu. Kan Buktikan boleh dulu. Pak berpendapat ya Pak Hertanto ya. Bukan, Boleh kalau boleh keluarga aja. kamu sudah benar manage keuangannya. Kalau kamu udah manage keuangannya, Siap, siap, baru siap. dia Nah. pantas jadi pemimpin tuh perusahaan, Bu. Kalau menurut saya, Bu ya. Oke. Ya, Itu loh. terima Maaf kasih ya, Bu Pak ya. Maaf, Iya, Bu. Gunawan. iya, Maaf, iya. Mas Ya. Semoga Ram. Bu semoga Wiwi tadi kan menjawab. bilang bahwa kalau kita ngomong tentang perusahaan itu kan satu contoh misalkan ya, menangani perusahaan di usaha kecil, menengah dibandingkan usaha mikro, jauh Pak beda. Nah, Lebih Jadi ruwet ini kecil menengah ya Pak. maaf Bu, kebalik Bu. Kalau menurut saya untuk menangani perusahaan kecil menengah itu karena mereka sudah punya pegawai Bu. Oke. Dan itu kedisiplinan itu biasanya dari owner, tidak disiplinan biasanya dari owner kalau masalah pencatatan aja. Oke. Pada waktu mereka sudah punya usaha di usaha skala kecil misalkan dengan omset 51 juta, saya kira mereka sudah punya pegawai. Itu jauh lebih Ya. mudah mengelola keuangannya. Maksudnya mengelola keuangan dalam arti administratif ya. Oke. Keputusan-keputusan manajemen ya pasti tetap ada. Dibandingkan ya kita teman-teman berapa banyak ini UMKM mikro. Banyak yang nggak punya laporan keuangan dan tidak disiplin. Dan kenyataannya di lapangan begitu, walaupun toh dikasih perubahan mindset berkali-kali. Habis selesai ya selesai. Ya. Ya. Nggak apa-apa Pak, itu kan pilihan memang. Iya, pilihan. Dan kita bertanggung jawab atas pilihan itu gitu kan. Jadi saya sangat menghargai apapun pilihan dari Bapak Ibu malam ini, teman-teman semua. Pak Gunawan terima kasih sharingnya, Pak Hertanto terima kasih juga sharingnya. Karena kan kita intinya di pembelajaran ini diskusi gitu ya, gimana kita mendapatkan sebuah insight. Karena ini kan kayak grup diskusi gitu. Dan harapannya nanti, oke, setelah diskusi ini kan akan dapat insight nih Pak Hartanto, Pak Gunawan, Bapak Ibu semua juga dapat insight. Nah akan kembali lagi nih, Bapak Ibu akan ambil nggak? Akan jalanin enggak? Karena yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Thank you ya Pak Hertanto. Semoga menjawab. Mas Pram, Ya. Ibu, maaf dong kalau sebelum bubar, boleh nggak lain kali dipilih topik perencanaan keuangan di ujung tuh yang umur 60 tahun ke atas. Wah, ini sepertinya harus ikut workshopnya Bu Wiwi ini. Oh boleh, kapan Bu? Dikasih tahu dong Bu jadwalnya Bu. Ya. Sharing ya Bu. Boleh Pak, Oke, boleh. boleh. Nanti biasanya kalau ada kelas saya posting di IG Pak. Nah, yang Oh belum di IG, ya udah nanti yang saya belum cari Bu, IG Ibu. Boleh. nanti Wiwi ya bisa Bu Bu, ya, oke. Bu Wiwi Early. Ya, Wiwi jadi Early, yang ya, oke. Oke, ini ada pertanyaan ini Bu dari Bu Yamida. Apakah anggaran sedekah subuh juga termasuk kebutuhan sosial, Bu? Iya, termasuk kebutuhan sosial Bu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ini sedekah ini ya kalau ada, kalau nggak ada ya dikasih, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, atau mungkin bisa dianggarkan. Nah, Nah, seperti saya punya pendapat ya Pak Bu, teman-teman semua. Kalau sedekah itu juga kita wajib merencanakan. Jadi misal dalam kan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu beda-beda pendekatannya. Ini juga Bapak Ibu perlu membuat sebuah rencana yang paling nyaman buat saya yang apa ya? Kalau saya mau sedekah subuh berarti berapa subuh ya yang mau saya sedekahi? Kalau saya mau sumbang anak yatim berapa ya yang mau saya anggarkan? Ditulis. Jadi kemarin saya bertemu dengan salah satu peserta itu dia punya ini buku kecil kayak gini. Jadi dia punya buku kecil, terus dia tulis nih di sini pada saat dia mengeluarkan untuk sosialnya dia tulis di sini berapa 1 bulan ini saya sudah bersedekah berapa. Bukan untuk menunjukkan pada orang lain bahwa saya bersedekah, tapi enggak sama sekali, tapi dia menulisnya karena dia ingin tahu pertumbuhan sedekahnya dari bulan ke bulan itu seperti apa. Gitu, teman-teman. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu, ini agak panjang dari Bu Dani. Bu maaf mau bertanya sekalian curhat.
Ini kebetulan Oke. posisinya agak bingung. Ini ada keluarga kandung, ada berhutang di pihak luar dan minta bantuan. Tapi kondisi saya belum membaik, ingin membantu anak. Ini secara syariah ataupun perencanaan keuangan bagaimana Bu untuk menanggapinya? Bu Dan, ini pertanyaannya kok sulit. Ini, Adakah yang bisa membantu saya? ini kayak harus ikut workshop ini. Oke, oke, Bu. Yang pertama, saya ikut prihatin dengan situasi ini dan saya mendoakan semoga nanti Ibu diberikan jalan yang Amin, amin, semudah-mudahnya dan amin. secepat-cepatnya ya, Bu. Nah, salah satu cara untuk mengetahui bagaimana posisi kita itu memang harus ditulis, Bu Dani. Karena perasaan kita ini kan sering menjebak ya. Betul. Kalau di awang-awang, seperti laporan keuangan ini aja deh, usahanya teman-teman. Kalau dibayangin itu kayaknya penjualan dari A, B, C, D itu sekian gitu. Kayaknya jadi totalnya sekian gitu kan. Tapi pada saat ditulis di selembar kertas, ternyata nggak sama dengan yang dipikirkan. Jadi Bu, kalau di situasi yang pelik seperti ini, kita bisa bertabayun sebetulnya. Saya rasa keterbukaan itu akan menjadi sebuah ya setidaknya akan mempermudah jalan keluar kita dengan berterus terang. Jadi kalau misalnya belum bisa membantu, ya boleh disampaikan. Jadi jangan sampai kita sendiri juga membantu itu tapi dengan keterpaksaan, dengan ketidakikhlasan gitu, Bu. Nah, dan mungkin bisa jadi juga pada saat Ibu bertabayun menyampaikan situasi yang saat ini juga akan ada sebuah jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Jadi pastikan Ibu paham kondisi finansial di keluarga Ibu itu dengan dengan data yang nyata, tidak hanya di angan-angan. Siapa tahu nanti Ibu tiba-tiba ingat, oh ternyata punya tabungan di sini gitu. Ternyata punya logam mulia yang bisa untuk dibantu. Bisa jadi Bu, karena dari beberapa kasus setelah diidentifikasi harta-hartanya, ada tuh Pak yang kelewat. Oh saya punya rumah yang di sana yang nggak pernah dipakai, sehingga sekarang mau diapakan. Kayak gitu. Semoga dimudahkan ya Bu Dani. Nah, amin, amin, amin. Oke, wah ini semoga mencerahkan. Oke, Bu Wiwi, closing statement-nya. Ya, closing statement-nya dari saya, teman-teman, malam ini kita belajar bersama, kita diskusi. Kalau dari saya, semoga apa yang kita pelajari dicatat sebagai kebaikan dan semoga yang singkat ini bermanfaat. Lalu didapatkan sebuah kesadaran teman-teman untuk apa kita perlu membuat sebuah rencana keuangan ya karena kita akan ditanya teman-teman, itu aja motivasinya, akan ditanya harta kamu dari mana, akan ditanya kemana kamu belanjakan gitu dan memang ini nggak gampang untuk dilakukan karena perangnya itu adalah perang dengan diri sendiri ya. Kalau misalnya, apalagi sekarang dengan gempuran sosial media, dengan mudahnya kita mendapatkan hutang gitu ya, untuk mencapai keinginan-keinginan yang instan itu gitu. Jadi ya di terakhir, semoga kita sama-sama diberikan kemudahan untuk bisa mencapai rencana-rencana keuangan kita di dunia dan di akhirat. Itu Amin, aja amin. Pak. Mohon Amin. saya dimaafkan lahir batin dan terima Amin, ya. kasih untuk Dan Bapak perjumpaan. Ibu, dan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau mungkin mungkin sharing bisa DM ke Bu Wiwi Erli di Instagram Ibu ya, di Boleh. @wiwierli. Ya, silakan. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Bu Wiwi Erli atas Sama-sama. sharingnya hari ini, sangat-sangat mencerahkan. Semoga bisa menambah pengetahuan keuangan kita semuanya.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.